Sering banget kan kita dengar kata oksidasi dan korosi? Kayaknya sama aja ya. Padahal, wah beda banget. Keduanya memang melibatkan oksigen, tapi hasilnya bisa bertolak belakang. Yang satu bisa jadi pelindung, yang satunya lagi malah jadi perusak. Yuk kita bedah kisah si kembar ini. Pemandangan kayak gini pasti familiar banget kan? Entah itu di pagar rumah yang udah lama, knalpot motor, atau mungkin jembatan tua di kota. Kelihatannya sih sepele ya, pemandangan sehari-hari. Tapi proses di baliknya itu jauh lebih rumit dari yang kita bayangin. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Oksidasi dan korosi. Apa sih bedanya? Kenapa keduanya sering banget dianggap sama? Padahal kenyataannya, yang satu bisa jadi pahlawan, sementara yang satunya lagi jadi penjahat yang merusak. Yuk kita pecahkan misteri ini bareng-bareng. Oke, biar gampang, coba deh kita bayangkan oksidasi dan korosi ini sebagai saudara kembar. Keduanya itu lahir dari proses yang sama, yaitu reaksi dengan oksigen, tapi mereka punya kepribadian dan dampak yang beda banget. Pertama, kita mulai dari proses dasarnya dulu. Oksidasi itu, kalau dijelaskan secara sederhana, ya proses kimia yang terjadi pas sebuah material ketemu sama oksigen. Hasilnya, terbentuklah lapisan baru di permukaannya yang kita sebut lapisan oksida. Ini proses yang super fundamental dan terjadi di mana-mana. Sekarang, ayo kita kenalan dulu sama si kembar baik. Nggak semua oksidasi itu jelek loh. Justru, proses ini seringkali sama sekali nggak berbahaya, bahkan di beberapa kasus bisa sangat bermanfaat. Nah, ciri khas si kembar baik ini adalah perubahannya cuma terjadi di permukaan aja. Anggap aja kayak logamnya ganti kulit gitu. Lapisan baru ini nggak merusak struktur di bawahnya, dan kadang-kadang malah jadi pelindung. Terus, siapa pahlawan super dari dunia oksidasi yang menguntungkan ini? Jawabannya adalah baja tahan karat, atau yang kita kenal sehari-hari sebagai stainless steel. Jadi, apa rahasianya? Kuncinya itu ada di kromium. Saat stainless steel kena udara, kromium di permukaannya langsung bereaksi sama oksigen. Reaksi ini membentuk lapisan pelindung yang super tipis dan nggak kelihatan. Nah, lapisan inilah yang jadi perisai super kuat yang lindungin besi di dalamnya dari serangan karat. Ini contoh sempurna gimana oksidasi bisa kita manfaatkan buat kebaikan. Oke, sekarang kita beralih ke sisi gelapnya. Kalau tadi ada si kembar baik, sekarang saatnya kita ketemu sama kembarannya yang jahat. Dialah korosi, atau yang lebih sering kita sebut karat. Ya, dialah biang keladi dari semua kerusakan yang kita lihat. Ini penting banget buat kita pahami. Korosi itu bukan sekedar ganti warna di permukaan. Ini adalah proses penghancuran. Reaksi elektrokimia ini secara aktif memakan materialnya, bikin jadi rapuh dan akhirnya kehilangan semua kekuatannya. Terus gimana cara si kembar jahat ini bekerja? Dia butuh 3 bahan utama, kayak resep, tapi resep bencana. Pertama, anoda, yaitu si besi itu sendiri yang rela melepas elektron. Kedua, katoda, yaitu oksigen yang siap menerima elektron itu. Dan yang ketiga, yang paling penting, elektrolit, biasanya air, yang jadi jembatan buat ion-ion bergerak. Tanpa salah satu dari ketiganya, karat nggak akan pernah terbentuk. Coba deh bayangkan, setiap tetesan air di atas permukaan besi itu jadi kayak baterai mini, tapi baterai yang ngerusak dirinya sendiri. Besi melepaskan elektronnya yang kemudian ditangkap sama oksigen. Proses inilah yang jadi awal dari siklus kehancuran. Dan jangan salah ya, ini bukan proses yang sederhana. Para ilmuwan sampai harus pakai peralatan super canggih untuk mengamati reaksi ini dalam skala mikro. Tujuannya? Ya, untuk memahami setiap langkahnya, supaya bisa menemukan cara yang lebih baik untuk melawannya. Jadi, kenapa ya karat ini kayaknya merajalela banget? Jawabannya, karena dia adalah musuh yang sabar. Dia nggak menyerang dalam sekejap mata. Dia menggerogoti pelan-pelan, tapi pasti. Prosesnya itu terus berjalan, nggak berhenti. Cuma dalam hitungan beberapa minggu, perubahan warna samar mulai kelihatan. Beberapa bulan kemudian, lapisan karat yang jelas udah terbentuk. Dan dalam waktu kurang dari setahun, kerusakannya sudah parah banget. Dan ini akan terus berlanjut. Nah, ini dia wujud asli karat secara kimia. Beda banget sama lapisan pelindung di stainless steel. Lapisan karat ini rapuh dan kropos. Bukannya melindungi logam di bawahnya, dia malah membuka jalan buat lebih banyak air dan oksigen masuk. Jadi kerusakannya makin cepat. Inilah alasan kenapa jembatan bisa runtuh dan bodi mobil bisa bolong. Tapi ya, kita sebagai manusia nggak tinggal diam dong. Selama bertahun-tahun, kita sudah mengembangkan berbagai cara yang cerdas buat mengakali dan memperlambat si kembar jahat ini. Yuk kita lihat beberapa strateginya. Strategi paling dasar adalah dengan menciptakan penghalang fisik. Simple aja, cat, plastik, atau bahkan oli, semuanya bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu mencegah 3 bahan resep karat, besi, oksigen, dan air untuk saling bertemu.
Sederhana, tapi efektif. Nah, kalau mau yang lebih cerdas, ada pelapisan logam. Tapi tunggu dulu, ini ada triknya. Coba bandingkan dua metode ini. Kalau besi dilapis timah, itu bagus. Tapi begitu tergores, justru besinya yang akan berkarat lebih cepat. Beda cerita kalau dilapis pakai seng. Kalau tergores, seng yang lebih reaktif akan mengorbankan diri. Jadi sengnya yang berkarat, sementara besinya tetap aman. Keren kan? Inilah yang disebut perlindungan sakrifisial. Konsep pengorbanan ini dibawa ke level selanjutnya dalam perlindungan katodik. Ini biasanya dipakai di proyek-proyek besar seperti pipa bawah tanah atau lambung kapal. Caranya bisa dengan menempelkan balok logam lain yang rela berkarat duluan atau pakai arus listrik dari luar untuk memaksa si besi supaya nggak berkarat. Cerdas banget. Kutipan ini pas banget buat merangkum semuanya. Pada dasarnya, besi itu secara alami memang ingin kembali ke bentuk aslinya, yaitu oksida besi. Sama seperti waktu dia masih jadi biji di alam. Jadi kita ini sebenarnya cuma meminjam besi untuk sementara waktu. Dan karat adalah pengingat konstan dari sifat alaminya itu. Jadi, setelah kita melihat kedua sisi dari si kembar ini, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan adalah, apakah kita ini sedang berperang melawan karat, mencoba mengalahkannya mati-matian? Atau kita sebenarnya hanya sedang menari dengan alam, mencari cara paling cerdas untuk menunda sesuatu yang sebenarnya tidak terhindarkan? Jawabannya mungkin bisa mengubah cara kita memandang setiap benda berkarat di sekitar kita.